Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bangkok, Thailand dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn untuk melakukan pertemuan bilateral. Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Mueang Royal Thai Air Force Base sekitar pukul 10 malam waktu Thailand. Setibanya di bandara, Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah jajaran pemerintah Thailand dan Duta Besar Indonesia, Rahmat Budiman, serta Atase Pertahanan Bangkok, Kolonel CKI Faisal Rahmat Hutagalung. Selain itu, iringan pasukan jajar kehormatan Thailand juga mengiringi perjalanan Presiden Prabowo menuju ke kendaraan untuk membawa rombongan kepresidenan ke hotel. Selama berada di Bangkok, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Kunjungan Presiden Prabowo ke Bangkok untuk menguatkan hubungan strategis dan kerjasama bilateral kedua negara di berbagai bidang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto hadir di Kongres 4 Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto sampaikan bahwa bangsa Indonesia harus hati-hati karena keramahan kita sering disalahgunakan. Kita hari ini bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka penutupan Kongres keempat Tunas Indonesia Raya. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Kongres keempat Tunas Indonesia Raya atau TIDAR di Hotel Borobudur, Jakarta Sabtu sore. Kedatangan Prabowo disambut Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengungkapkan bahwa keramahan bangsa Indonesia seringkali disalahgunakan oleh bangsa asing. Kita ramah, tapi keramahan kita sering disalahgunakan oleh bangsa-bangsa lain. Kebaikan bangsa Indonesia sering dianggap kelemahan. Saudara-saudara, saya tidak mau mengajak kita curiga atau benci sama bangsa asing. Tidak mungkin. Kita harus belajar. Tapi kita harus sadar bahwa Indonesia yang demikian besar, demikian kaya, sejarah kita selalu diadu domba, dipecah belah. Suku sama suku, agama sama agama. Kadang-kadang agama yang satu pun dipecah belah. Dalam Kongres keempat Organisasi Kepemudaan Saya Partai Gerindra ini, para peserta memilih Ketua Umum TIDAR untuk 5 tahun ke depan. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo atau yang biasa dipanggil Sarah akhirnya terpilih kembali untuk menjadi Ketua Umum Tunas Indonesia Raya periode 2025-2030. Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang sangat kita banggakan. Karena ingat kata-kata beliau yang harus kita resapi. Kalau jatuh, sesuai harapan kami, Ketum Sarah terpilih kembali memimpin TIDAR periode 2025-2030. Kami yakin beliau adalah sosok yang tepat memimpin kami. Dan TIDAR tentunya menjadi lokomotif terdepan untuk memenangkan Partai Gerindra. Menurut Ketua TIDAR Kaltara, di bawah kepemimpinan Sarah, organisasi TIDAR semakin besar dan menjangkau pemuda hingga ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin diutus Presiden Prabowo untuk menghadiri pelantikan Paus Leo ke-14 di Vatikan Minggu hari ini. Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk menghadiri pelantikan Paus Leo ke-14 di Vatikan hari Minggu 18 Mei 2025.
Caimin berangkat ke Vatikan pada Jumat malam melalui gedung VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten. Menurut Caimin, kehadirannya di Vatikan mewakili Presiden Prabowo, sekaligus membawa misi membangun perdamaian dunia bersama Vatikan. Saya mendapatkan perintah dari Bapak Presiden untuk mewakili beliau dan mewakili kita semua untuk memberikan penghormatan, ucapan selamat, dan menyaksikan pelantikan Bapak Sri Paus Leo yang ke-14 dengan satu misi semangat membangun persaudaraan, kebersamaan antara dua negara, Indonesia dengan Vatikan. Di sisi yang lain, kita dipesankan untuk terus merajut kebersamaan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pelantikan Paus Leo ke-14 akan digelar di lapangan Santo Petrus, Vatikan pada Minggu 18 Mei sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Nurman Ainus melaporkan. Nama ex-Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Budi Aris Setiadi terseret dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Budi diduga terlibat dalam perekrutan pegawai hingga menerima keuntungan sebesar 50% dari penjagaan website judi online. Nama Budi Ari disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di sidang dugaan judi online Komdigi di PN Jakarta Selatan, Rabu 14 Mei 2025. Adapun terdakwa dalam sidang ini adalah Zulkarnaen Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabartikimas, dan Muhrijan alias Agus. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga meminta rekannya, Zulkarnaen, untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan data website judi online. Zulkarnaen kemudian mengenalkan sosok bernama Adi Kismanto untuk melakukan praktik penjagaan website judi online dengan tarif 8 juta rupiah per website. Dari praktik ini, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga berjumlah 1.000 situs.